Selamat datang di video tugas 3 mata kuliah basis data. Saya Risaya akan menjelaskan tugas 3 ini. Yang pertama, ini akan melakukan komit. Ini masih dengan struktur data yang kemarin di tugas 2. Terus akan melakukan komit. Melakukan komit ini lewat rutin, terus add rutin. Di sini definitionnya dikasih sintaks ini, kemudian diberi nama transaksi 1. Lalu langsung selanjutnya untuk memanggil komit transaksi ini kita panggil menggunakan call. Sini sudah masuk yang baru. Terus kalau karena udah komit, berarti bisa dilihat di tabelnya udah ada. Selanjutnya adalah rollback. Perintah rollback ini untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Yang berikutnya adalah perintah rollback. Rollback ini untuk menggugurkan perintah komit tadi
kita ambil di rutin ini. Kita akan menambah yang baru dengan transaksi 2. Kita tahu parameternya, pengaturan, ini dengan ini kalau dilihat ini kesalahannya tadi itu dan ada di yang di datanya teks ini nggak dikasih petik 1, terus pasien. kalau nggak dikasih delimiter di akhir Tadi mau dari namanya misalnya transaction dulu, terus cuma yang jadi juga setelah diuji yang dari sini bisa itu untuk pasien dengan ID where ID-nya itu tadi yang ID nomor 9, misalnya tadi yang baru tadi bukan itu kita mau ganti dari 9. Begitu kita pilih jadi nih ini zero. Nah ini kalau begini dari itu kalau belum komit. Nah ini saya call form ini tadi kalau udah selesai perintahnya baru diambil. Ini belum dijalankan ya, baru dibuat ya. Coba kita lihat kalau ini masih. Nah sekarang kalau kita call transaksi 2 ya tetap sama karena kan di rollback, nggak jadi diganti setelahnya. Itu untuk yang perintah rollback. Selanjutnya tadi kan nggak jadi diganti itu datanya. Sekarang kita akan coba rutin lagi ini dengan transaksi 3. Kita akan melakukan insert kita insert dulu, kita ceritanya mau menambahkan data baru. Kemudian value nya adalah ini juga sama aku ini nama pasien kita ganti. Kita mau menambahkan nama pasien, kita tambahkan pasien selanjutnya setelah itu di rollback ini rollback commit ini belum selesai. Terus kita mau melakukan update untuk pasien, kita mau set, kita mengganti nama pasien dengan ID 4 dengan group where ID pasien memang tadi yang ini kita mengganti ID 4 ya. Setelah itu kita commit, tapi commit ini tanpa di rollback. Jadinya nanti yang akan muncul adalah harusnya dia akan mengganti nama pasien dengan ID nomor 4 tapi tidak melakukan penambahan ini. Ini sudah masuk ya transaksi. Sekarang kita coba call transaksi 3. Coba kita lihat ke sini. Oke, ini tadi nggak ada penambahan pasien, tapi pasien nomor 4 namanya tadi Lala ganti jadi ini si rollback. Jadi rollback itu kalau ditaruh sebelum commit dia baru bersih. Selanjutnya akan dilakukan roll point.
ini masih sama, kita mau coba menambahkan transaksi baru. Masukkan aja transaksi 4. Roll point ini fungsi save point. Save point ini berfungsi sebagai checkpoint. Jadi kalau kayak di game itu kan bagian akan ada ketika sudah mencapai bagian tertentu itu akan disimpan. Nah ini juga sama. Coba kita masukkan dulu ini. Ini kita akan memasukkan ceritanya akan memasukkan 3 data pasien baru. Sama ya. Karena dia di auto increment, kalau nggak auto increment bisa di pause. Lalu kita akan namanya setelah sampai di sini akan kita simpan sebagai save point. Kita kasih nama poin 1. Oke. Terus berikutnya sama, kita akan memasukkan lagi nama personal. Sini. Nah, di sini yang data yang berikutnya ini akan kita rollback to save point 1. Jadi nanti pasien yang atas nama Juan ini nggak akan masuk karena dia rollback ke yang berikutnya. Nah ini sama, kita masukkan pasien berikutnya di sini. Itu kita komit.
Hijacking. disimpan di save point 1 untuk data pertama, data yang kedua di rollback, nanti yang ketiga ini juga akan tetap tersimpan karena dia di commit, nggak ada rollbacknya. Oke, kita coba call transaksi. Nah, di sini ya, nambah ya, Brian turun, tapi yang tadi yang jual juga nambah. Dan ininya pun dia nggak masuk ya, ID pasien. Ini untuk ya checkpoint. Kemudian saya akan mempraktekkan mengenai trigger. Trigger ini adalah perintah atau event yang digunakan untuk memicu perubahan pada database. Eventnya ini bisa berupa insert, update, atau delete. Ini tapi sebelumnya kita mau buat tabel dulu, tabel baru, 2 tabel baru lewat ini, create table. Ini tabel obat yang pertama, tabel obat yang nanti ada isinya adalah entitasnya, atributnya itu adalah ID-nya obat, dia bentuk tipe datanya adalah integer yang ada 3, dibuat auto increment dan dijadikan sebagai primary key. Oke. Itu ada kode obat, ini dia var, kode adalah chart dengan 5, panjangnya 5, terus nama obat sama di kode chart. Chart ini punya 30 panjangnya kan, 30 karakter, dan berikutnya ada harga. Ini bentuknya juga integer 10, dan yang terakhir adalah stok. Stoknya ini bentuknya juga integer. Ini juga. Oke. Nah, itu tabel kedua yang mau dibuat adalah tabel transaksi obat. Tabel transaksi obat ini nanti merupakan relasi dari pasien dan obat. Karena relasi yang banyak, makanya dijadikan sebagai entitas. Di sini ada ID transaksi, bentuknya integer, dan terima auto increment juga, dijadikan primary. Terus ada ID pasien, nanti ini lebih rinci bentuknya. ID pasien itu ada 6 lalu ID obat ini juga ini nanti dia namanya obat itu ada 3 kan, jumlahnya berapa dan total ada. Oke, nih kita akan coba di sini. Sudah ada obat dan transaksi obat. Kita mau menjadikan seperti transaksi itu lanjut. Transaksi ini nanti ID pasien jadikan ini, ID obat seperti ini. Lalu akan kita masukkan dalam variabel database yang sudah dibuat sebelumnya. Oke.
konsentrasi obat. Nah, ini yang dihubungkan injection nanti obat ini ke sini. Oke. Konsumsi obat sama pasien. Ini kan nanti poin ini balik ini lagi poinnya. Setelah itu kita akan memasukkan ini. Untuk obatnya kita mau memasukkan beberapa obat. Jadi obat ada apa aja? Obat ada untuk ini medisnya kita akan masukkan. Di obatnya karena autoimun kita ganti ya. Terus kode obatnya ada 51. Obatnya insert lagi. Setelah masukkan obatnya ini kan sudah ada daftar obatnya. Terus ini kita tuh kasusnya itu adalah nanti kalau ada data yang dimasukkan ke transaksi obat, nanti itu akan mengurangi stok dari obat yang ada. Oke, jadi kita akan mencoba trigger di sini, trigger, add trigger. Namanya adalah transaksi nanti sama jual obat, label obat, terus eventnya adalah insert. Oke, kita ini delimiter ini itu sebagai tanda mulai apa triggernya ini mulai. Terus create
trigger. Nah, nama triggernya adalah jual obat. Eventnya itu kan kita maunya triggernya ini dijalankan ada event setelah ada penjualan obat, setelah ada yang menginsert, ada yang memasukkan data pada transaksi obat, tabel transaksi obat. Yang diganti itu apa aja? For each row, jadi setiap row-nya itu diganti. Dimulai bikin, mulai update. Nah, ini yang mau kita lakukan apa sih? Update obat, tabel obatnya diupdate dengan men-set stoknya. Stoknya ini nanti jadinya stok lama dikurangin jumlah dari yang ada di transaksi obat. Gimana ID obat? Nah, ini sesuai sama apanya, primary dan secondary. Oke, terus udah kita M sebagai tanda dia selesai. Triggernya selesai. Nah, ini kita klik. Ya, melakukan verifikasi kita mengakses lagi seperti biasa lewat yang admin setelah bukan layanan AKC dan MSL. Nah, nanti lewat PHP admin ini kita akan melakukan replikasi di sini. Lalu pada ini kita akan konfigur ke master application karena di sini kan masternya. Oke. Kita perlu database-nya yang mau kita ambil yang ini, cuman database rumah sakit ya. Terus nanti kita copy ini blok baris yang ada di bawah ini, terus kita buka control panel. Control panel ini klik kanan di config, kita jadi config ini, nanti kita buka file my.ini. Setelah itu sini kita akan mengcopy 4 barisnya. Belum kita bisa di sini ya, jadi mungkin ini saya simpan dulu untuk di Google lain waktu lagi. Bagaimana?
Ini berarti kita copy di sini. Setelah itu kita save, kita keluarkan, buka lagi kontrol panel ini, kontrol panelnya exam, kita restart service-nya MySQL. Restartnya di stop, terus di start lagi. Setelah berhasil, ini udah jadi hijau lagi ya. Terus tinggal kita kembali ke nih PHP Admin tadi sudah, kita klik go. Kalau sudah nah ini tadi sudah berubah ya ini ya. Nah ini sudah seperti ini. Ini akan kita catat ya ini ya. Setelah dicatat, kita akan mulai konfigurasi untuk kita bikin user dulu. User lewat sini ya, user add new user, file name-nya ini kita isi di sini. Ini kita isi dengan IP address-nya dari yang di sini tadi. Ini berapa tadi? Sembilan dulu untuk 43.3 terus 92 68 42 43 200. Oke, passwordnya tulis nanti kita checklist sesuai yang di sini.
Nah, kita go aja. Setelah itu kita akan mengekspor. Karena kita mau mengekspor yang rumah sakit saja, nah ini kita pilih dulu, kita ekspor. Oh, maksudnya oh hilang lah. Ini nanti tinggal diekspor ya. Sebelumnya saya udah nyoba, tapi kok ini ternyata hilang database-nya. Oke. Mungkin karena waktunya yang nggak cukup, harus bikin database baru. Jadi ini sepertinya sampai sini dulu. Kalau untuk dari Linux-nya sendiri, ini sudah disiapkan. Kurang lebih sama antarmukannya. Itu dulu dari saya. Untuk berikutnya ini akan saya coba lagi sendiri secara mandiri. Terima kasih.